Sobat Kerapu TV selalu menghadirkan rekan-rekan yang luar biasa yang seharusnya menjadi misteri guest, tapi saya nggak punya kertas untuk menutupi mukanya beliau. Kita hadir hari ini Bung Once. Tidak ada yang tidak kenal Bung Once, dan dia ternyata peranakan Manado ya. Bokap sama Julian. Asli Manado kita. Iya. Kawan lu aja. Nah, kita perlu mencari tahu apa yang menarik dari pergeseran Bung Once yang biasanya dikenal penyanyi yang sangat luar biasa, hitnya ngetop, trendy, dan sekarang berpikir untuk menjadi politisi. Seorang politisi. Nah, What happened behind this decision, ya? Apa yang membuat jenengan berpikir, oke, mesti terjun ke politik? Apa yang unik dari dunia politik menurut Kang Masku? sebenarnya saya tuh selalu tertarik dengan politik, tapi memang tidak selalu mengikuti isu-isu yang ada ya. Tapi menarik buat saya itu politik dalam hal sebagai proses komunikasi dalam masyarakat ya. Itu saya aja ngajarin anak saya ketika dia bilang gini, "Pah, kok di sekolah tuh ada yang anak gini, anak pinter, anak ini, kok ada grup-grupan ya?" Itu welcome to politics. Politics kan gitu kalau Ada kubu. welcome to politics. Ada orang macam-macam, biasanya yang terjadi adalah mereka akan berkumpul dengan yang punya kesamaan ya dalam hal visi apa aja lah. Nah, anak pinter kumpul sama anak pinter, kalau aku bilang yang bandel juga kumpul sama anak bandel. Di masyarakat umum juga begitu. Dan itu yang menjadi menarik karena ya biar gimana kan saya juga kan warga Indonesia dan harus ikuti itu supaya itu tidak menjadi berimbas buruk terhadap kehidupan saya. I see. Plus saya juga punya sedikit latar belakang pendidikan yang menyangkut mungkin bisa dihubungkan dengan kebijakan yang dibuat ya. Maksudnya ya pendidikan hukum, meskipun nggak pernah terlalu jauh ya bekerja di bidang hukum, tapi saya pikir bisalah jadi modal untuk kita tahu mana sih arah bagaimana sih kebijakan itu dibuat dan batasan-batasan koridor yang ada. Ya, tapi PDIP Perjuangan pilihan jenengan. Iya, karena Kenapa PDIP Perjuangan? Soalnya ya karena memang ada sesuatu yang unik di sini. Enggak, betul kan Julian ya? dari dulu sih memang hati selalu ke PDIP. Terus sekian lama saya hidup nih sampai terakhir pun saya lihat banyak yang terjadi ya dari dinamika politik. Kita lihat secara faktual tuh. Yang satu geser ke sini, sini geser ke situ. Yang ini temen dari sana pilih ke sana. Tapi satu hal yang saya masih percaya bahwa PDIP itu PDI Perjuangan ya adalah partai yang memang masih setia ya dengan bisa dikatakan ideologi partai atau yang sesuai dengan dasar negara kita lah. Iya, partai wong cilik, kebangsaan, kerakyatan, persatuan itu kan menjadi ciri khas kan. Belakangan tuh saya juga mampir ke ini kan DPP dan lihat sendiri ya ada aura yang seperti itu yang saya lihat ya. Meskipun memang tentunya anggotanya kan dari berbagai kalangan, ada yang dari kalangan yang udah istilahnya berduit dan ada yang dari bawah, tapi saya melihat langsung kok. Saya masih percaya. Mereka tuh yang paling setia terhadap ideologi kerakyatan. Di situ ya. Begini. Tapi targetnya ke DPR RI kan? DPR RI. Target DPR. Di dapil yang mana di DKI ini? Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Oke. Anak selatan nih, Mas. Anak selatan. Iya dong. Anak Melawai. Anak Melawai. Mas, kan PDIP ngusung Kang Rambut Putih tuh. Jangan yakin Kang Rambut Putih itu mampu nih jadi presiden? Yakin 100% mungkin lebih. Sekarang berapa orang Indonesia? 278 dengan kompleksitas masalah. Itu saya ngebayangin ya, seorang presiden itu harus tahan pertama secara mental. Itu datang dari karakter yang bersangkutan ya. Benar. Bahwa dia akan menjadi satu karakter yang memiliki kapasitas ya, ruangan untuk menampung semua masalah itu dengan tetap fokus pada tujuan. Itu nggak semua orang punya. Ya itu baru dari segi karakter dan Pak Ganjar punya karakter itu, jujur, punya. Tapi dia nggak bisa nyanyi. Dia nggak bisa nyanyi. Itu kan kapabilitas.
Kapabilitas. Kalau bisa nyanyi juga bagus juga. Tapi Belum pernah dengar. iyalah karakter, baru kapasitas. Pernah 2 kali jadi anggota DPR, Dan 2 kali di pimpinan Jawa Tengah, gubernur. Saya kira itu lebih dari cukup dan di atas daripada pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh bahkan menurut saya karakter kandidat yang lain. Karena apa? Menjadi gubernur itu adalah menjadi presiden kecil. Iya kan? Ya, lain kalau Anda misalnya menjadi pimpinan dari satu organisasi apa, Beda ya? Beda. enggak, jadi gubernur itu permasalahannya kompleksitasnya di provinsi juga sama di nasional ya. Cuma perannya lebih kecil. Lebih kecil. Iya kan, lebih Mungkin kecil. nggak ada urusan luar negeri, tapi urusannya Iya dalam benar, itu provinsi. beda. Tapi saya lihat ya hampir sama, cuman skalanya memang jauh lebih kecil. Ya, itu yang dia punya. Jadi dia punya pendekatan yang dia sendiri udah familiar lah. Kira-kira kalau jadi presiden seperti apa, kompleksitas masalahnya besar Dia gitu. mestinya udah tahu lah ya. Iya, dia pasti tahu itu. Saya juga ketemu dia berapa kali. Mungkin kalau dihitung sampai sekarang udah 4 kali ketemu beliau. Face to Jadi face? face to face bisa lihat langsung bahwa memang beliau ini orang yang cerdas, bisa menampung masalah, bisa mengingat hal-hal yang memang krusial dan urgent gitu dalam permasalahan bangsa, dan juga bisa mengkomunikasikan itu dengan lugas, dengan baik, bisa diterima, tidak terlalu tinggi pilihan diksi dan bahasanya, bisa diterima. Tapi tetap orator yang ulung. Sangat ulung dalam orasi dan itu. Jadi itu penting karena kalau seorang pimpinan itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa menjadi masalah. Repot. Karena masalah itu banyak, ya kan? Ada yang ini mau ketemu, si itu mau ketemu, semua seolah masalah itu menjadi urgent semua. Ya, Seorang orator atau orang yang pandai berkomunikasi seperti Pak Ganjar, dia bisa memilah dan dia bisa berkomunikasi kepada setiap orang atau pihak yang sedang terdesak masalahnya itu dengan sedemikian rupa sehingga dia bisa memanage diri dia untuk menyelesaikan satu persatu dengan baik. Dan jenengan yakin ya. Oh yakin banget. Kan saya bilang saya 4 kali ketemu dia. Iya. Jadi mental sehat, fisik pun sehat. Fisik sehat, luar biasa kita aja. Lari pagi, sepeda, naik gunung ya. Jadi secara fisik memang dia unggul gitu ya. Unggul, apalagi mau dicari. Ini udah istilahnya mental siap, komunikasi bagus, fisik bagus, pengalaman luar biasa. Jadi ini bukan satu mengada-ngada, bukan satu yang dibuat-buat. Ini Pak Ganjar itu memang istimewa ya. Adalah satu kerugian untuk negara kita jika tidak memilih Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024. Kerugian. Rugi besar. Dia punya visi, bukan hanya soal kapasitas pengalaman yang baik, tapi dia juga mengerti banget visi kita, khususnya visi yang udah dicanangkan oleh Pak Jokowi ya bersama semua pimpinan. 2045 kita mau jadi negara maju, urutan keempat ya, paling tidak ya dunia ya. Indonesia Mas. Target kan itu kan bagus, ada target dan memang butuh pimpinan yang satset gitu ya, cepat, punya kapasitas, mentalitas yang benar, bisa menjadi lokomotif kita semua ini, menjadi bukan simbol ya, bisa lah katakan simbol tanda kutip ya, bahwa dialah negara kita gitu, dialah kebanggaan kita, dia ada di depan gitu, dan dia udah menjalankan tugasnya, dia tahu apa yang akan kira-kira terjadi di depan, bukan satu pimpinan yang menduga-duga lalu berbicara terlalu make sense. Terlalu meraba-raba. Bukan trial and error ya. Dia tiap kali berbicara juga dia berbicara soal fakta-fakta kok. Kerumitan permasalahan itu nggak ada di awang-awang, tapi dalam keseharian masyarakat. Dia lihat secara langsung, dia lihat secara langsung. Kemiskinan di Jawa Tengah juga mirip-mirip kemiskinan di Indonesia. Iya betul. Ya kan? Betul. Ini salah satu poin penting yang buat Bung Once pikirkan. Kata orang dia penerus Jokowi, tapi kata sebagian orang kalau Pak Jokowi diteruskan masih banyak yang ngamburadul. Kalau kan Mas Ganjar ini di persepsi orang sebagai penerus Jokowi nih. Iya. Tapi masalahnya di
Pak Jokowi hampir selesai, nanti masih banyak juga program-program yang belum kelar nih. Oh iya. Gimana Bung ngatasin Banyak. itu nanti? Saya kira banyak kita percaya termasuk saya bahwa Pak Jokowi sudah memberikan landasan ya terhadap program-program yang strategis, Fondasinya udah dibangun dengan baik. bagus, pangan, energi, soal BUMN, infrastruktur, digitalisasi juga ya. Banyak lah soal hak cipta dan maksudnya di bidang Di dunia kreatif. Tapi memang banyak yang belum benar-benar 100% selesai. Itu perlu memang diselesaikan Itulah benar-benar. masalahnya, kan harus diterusin oleh Mas Ganjar nih. Insya Allah 2024 kan? Iya. So, PR dia banyak banget tuh. Iya banyak lah. Saya kira kayak dari dunia di mana saya bergelut aja musik soal perlindungan hak cipta, digitalisasi data-data dari musisi itu kan sebenarnya udah ada nih sebenarnya sekarang, tapi belum selesai. Jadi harus dilanjutin itu, yang bagus dilanjutkan lah, ya kan gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin ada beberapa case yang sebenarnya mungkin perlu dihentikan karena kurang produktif secara objektif ya. Tapi saya kira sebagian besar dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi udah benar landasannya, tinggal perlu gaspol. Tinggal perlu gaspol, dan itu Mas Ganjar ini, iya kan? Mas Ganjar nih istilahnya kalau persneling mobil nih mungkin udah 4 atau 5 gitu. Iya kan? 45 nih. Satset gitu kan gitu. Ya karena gigi 1, 2, 3 nya udah. Sudah. Ya kan? 1, 2, 3 udah tancap gas nih. Gaspol. Kita perlu banyak mendengar dari Bung Once. Soalnya terkait dengan apa kira-kira yang diharapkan dari bergesernya profesi dari dunia entertainment ke dunia politik. Oke, kita tunggu break sebentar 1-2 menit, terus kemudian kita akan kembali lagi menggali lebih dalam tentang Bung Once. Tunggu sebentar. Oke sahabat Kerapuh, kita berjumpa lagi masih dengan Bung Once. Wah keren nih hari Tahu ini. nggak bahasa Jawa once itu? Apa tuh? Kalau orang makan buah dioncei dulu. Oh di Pas juga Mas ya. Jadi kesempatan ini kita akan lepas habis. Musik. Bahasa Jawa Barat, once itu mirip oncom. Oncom. Jadi makan. Jadi begini Bung Once, ini kan 2024 tentunya pesta demokrasi kita banyak diwarnai oleh artis-artis yang terjun. Iya. Jadi yang kita kepengen dengar dari Bung Once nih visi misi nih Bang. Nah, saat terjun di politik tentunya sudah punya gambaran apa visinya, apa misinya gitu Bang. Silakan Bung Once. Jadi memang ini kalau soal visi misi tentunya bersifat pribadi ya. Pribadi. Saya ini kan bukan akan duduk di badan eksekutif, ya kan? Tapi di badan legislatif ya. Jadi ini menyangkut diri saya, menyangkut apa sih yang dalam pikiran saya benar-benar. Kadang-kadang teman-teman nanya gitu. Kadang-kadang teman-teman nanya, programnya apa aja? Wah, nanya program nanya pemerintah aja. Gitu kan. Benar. Iya kan. Jadi kan memang DPR kan fungsi budgeting, pengawasan, legislasi kan gitu. Jadi pertama memang saya ini datang dari kalangan seni gitu. Secara esensial seni itu kan untuk mendapatkan keindahan. Sebenarnya saya boleh meminjam satu kata-kata tuh dari Khalil Gibran. Segala sesuatu yang kita cari itu, ini mungkin nggak tepat banget ya redaksinya. Kita tuh hanya mencari keindahan saja dalam hidup ini. Kita hanya mencari keindahan. Selebihnya hanya penantian belaka. Musisi banget ya kali. Jadi Musisi banget ya. Jadi saya ingat betul ya. Jadi apapun kita cari. Tuangin itu ke lagu. Kita kan mencari kan. Cari sekarang kita hidup bermasyarakat, even berpolitik gitu. Emang apa sih esensinya? Iya kan? Kita esensi mencari keindahan kok.
Keindahan, Bahkan ya. ketika kita meninggal pun kita mencari keindahan kan. Kalau bisa masuk surga gitu, enak gitu. Jadi kan emang kita tuh mencari itu kok, mencari Ketika keindahan. masuk dalam politik maka keindahan itu kan bagi masyarakat yang Iya, ada bagi wakilnya. masyarakat. Kalau saya sendiri kan merasa satu itu menjadi tugas dari pencipta ya Tuhan ya buat kita berkiprah itu sharing apa yang kita punya. Saya itu harus bisa melakukan itu. Saya percaya setiap manusia itu punya tugas di luar dirinya sendiri. Karena alangkah membosankannya hidup ini hanya untuk memanjakan hidup saya sendiri. Dan kayaknya harusnya setiap manusia seperti itu, ya kan? Misi pelayanan. Iya, bisa. Udah mulai keluar. Kita tuh mesti punya misi di luar diri kita. Iya. Saya percaya setiap manusia harus mengaktualisasikan dirinya di luar kepentingan diri sendiri. Itu idealnya seperti itu. Dan ya maksudnya apa? Keren itu. Iya, saya percaya seperti itu dan itu jadi misi ya, misi dari Tuhan. Dan kedua saya percaya bahwa setiap manusia itu punya kok, termasuk saya punya apa kemampuan, kapasitas atau apalah itu ya, kapabilitas ya, untuk melakukan sesuatu yang istimewa ya. Cuma kadang-kadang tuh kita nggak tahu, belum tahu atau dalam proses nanti kita akan tahu. Misalnya kalau saya mungkin ya orang mengenal saya sebagai musisi, penyanyi itu kan satu hal. Gitu. Saya mungkin juga bisa berkembang atau sebenarnya saya percaya saya punya sesuatu yang untuk saya tawarkan ke masyarakat dalam hal yang lain sebetulnya. Dari situ saya berangkat. Dari satu hal yang dunia politik. Hal yang dari iya, politik. iya itu hal yang lain itu lebih dong. entertain, inspirasi kan lagu-lagunya Dewa, Iya. eranya Bung Once kan Fit sekali Betul. ya. Musik atau seni kebanyakan mungkin akan membuat kita bergaul sebenarnya relatif nggak terlalu ke publik ya. Sama seperti ilmuwan lah. Pekerjaan yang sebenarnya bisa bikin kita kuper itu cuma dua ya. Paling nggak menurut saya ya. Lu jadi seniman atau nggak jadi ilmuwan, lu diem aja gitu. Gitu kan. gitu kan. Maksudnya, tapi ini kesempatan saya untuk berkontribusi kepada publik yang lebih besar gitu dan berkomunikasi, sharing apa yang saya punya kepada publik. Kalau saya selalu dari dulu ya punya kepedulian kepada negara ini. Kita hidup di sini. Tadi saya bilang saya berangkat dari situ aja. Saya harus kontribusikan lagi, itu yang pertama. Dan itu berangkat dari pikiran hati yang jernih juga, bukan satu yang saya buat-buat. Saya aja nggak pernah tahu kok anggota DPR itu dibayar berapa sebenarnya sekarang. Terus terang aja, dan saya nggak mau tahu juga. Saya nggak mau tahu. lebih kaya sebagai musisi. Iya, mungkin kalau saya kalau mereka nggak korupsi. Iya, mungkin ya betul kan. Artinya saya punya juga kenyamanan tersendiri kok bermain musik dan cuma ada juga satu momen periode saya pikir ini bermain musik mau apa lagi ya? Kita harus punya sesuatu ya. Manusia itu mesti bisa mengosongkan dirinya dan belajar sesuatu yang baru, kembangin sesuatu yang baru tuh untuk bisa kontemplasi kah? Sering meditasi kah? Iya, enggak juga sih, tapi hal-hal yang fundamental seperti itu saya tekunin gitu ya. Sesuatu yang jadi gini, memang benar pertanyaan why itu penting untuk semua orang. Kadang-kadang itu yang membuat kita semua gagal melakukan tugas. Termasuk sama ya, menjadi politisi mungkin pada saatnya nanti harus maksimal buat saya. Sama seperti ketika saya terjun ke dunia musik. Jadi buat saya pertanyaan mengapa sih itu penting sekali kan. Kalau saya secara spiritual saya dibilang tadi iya judulnya you have the reason iya itu iya why-nya itu tuh kita kadang-kadang ya ini saya suka lihat ya kita kadang-kadang memang kurang pandai menjawab itu jadi masalah gitu. Coba aja misalnya kalau kita lihat anak-anak SMA kita sering nggak tahu mau ngapain lalu untuk apa. Saya lihat kadang-kadang dari negara-negara maju nih anak-anaknya bukan lebih pintar dari anak-anak kita, tapi lebih pandai untuk menjawab why-nya, mengapa gitu, ya kan? Punya alasan apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan. Itu yang mendorong bukan soal yang lebih atributif ya, lebih teknis ya. Itu karakter dorongan spiritual, emotional content ya, istilahnya. Maksudnya itu yang buat saya penting untuk bisa mendorong saya ke depan. Jadi dari hidup saya tuh memang pelayanan itu harus dikedepankan. Itu tuh harus begitu. Makanya saya percaya sama
Pak Ganjar Pranowo kalau memang dia kan memang selalu mengedepankan bahwa pimpinan harus melayani. Gitu. Kita tuh harus melayani, bukan menjadi bos seperti itu, bukan. Jadi Tuanku rakyat. Tuanku, itu persis banget. Tuanku adalah rakyat. Gitu. Saya juga ingin menjadi seperti itu. Sebagai wakil rakyat benar-benar saya melayani gitu. Apa sih? Terus terang saya sih nggak bisa ngomong banyak soal saya udah ngerti semua politik praktis yang ada sekarang ya. Tapi saya berangkat dari dorongan yang murni aja untuk melayani, mengembalikan apa yang sudah nikmati di sini. Saya tadi bilang, ya sekolah juga murah, ya kan. Terus teman-teman semua baik, masyarakat ini baik dan hal yang kedua, memang saya tuh mencintai manusia dan apa maksudnya kebanyakan ya kehidupan ya. Ada juga mungkin beberapa karakter yang oke-oke aja sih, nggak terlalu punya apa lingkaran yang besar, arti kepedulian yang besar. Saya percaya saya punya kepedulian yang cukup besar ya untuk menggapai, menjangkau masyarakat seperti itu dengan apa sih permasalahan mereka, apapun yang saya buat. Ya, dan Bung Once akan turun ke situ untuk membantu masyarakat melalui jalur politik. Ya betul, membantu itu. Jadi benar-benar Mas sudah pertimbangkan tuh, karena menggeser dari biasanya menghibur menjadi melayani nggak gampang dan apa ya. Tapi saya dari dulu memang selalu pikir, saya ini kok banyak berpikirnya ya. Maksudnya aspek logis saya tuh sebetulnya lumayan tinggi menurut saya ketimbang terus-menerus di hal-hal yang apa ya bergelut dengan emosi-emosi. Kalau kita berseni kan seperti itu kan, kita berkontemplasi untuk menemukan satu yang indah gitu. Saya tuh kapan ya saya dapat kesempatan, jadi masuk sini buat saya cocok-cocok aja. Saya nggak merasa terlalu jauh, karena saya percaya gini, rasionalitas itu penting gitu dalam menjalani negara ini. Jadi nggak bisa lah kita tuh menjalani negara dengan baper-baperan lalu mengukur sesuatu itu dengan kebenaran yang relatif punya kita sendiri, subjektif. Loh, kalau negara ini udah dijadikan seperti ini, kita tuh mesti turut pertama terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuka oleh founding fathers kita. Negara itu pada dasarnya ada ground rules dong. Jadi kita nggak bisa pakai subjektivitas kita masing-masing untuk apa istilahnya kan baper. Nggak bisa baper-baperan karena gini, negara itu buat saya percaya memang adalah hasil perjanjian sosial kan, mungkin ada ingat ya. Ketika kita sepakat untuk membuat negara, maka ada sebenarnya perjanjian yang tidak terlihat antara masyarakat dengan siapa yang menjalankan negara ini. Presiden, menteri-menterinya dan juga kesepakatan. Itu ada. Itu tertuang di undang-undang dasar. Tertuang, iya, betul. Nah, tertuang di situ kan. Jadi itu dijalankan secara tertib tuh. Itulah negara hukum. Kebetulan saya kuliah hukum, jadi ngertilah prinsip negara hukum itu apa, ya kan? Ada pembagian kekuasaan, kepastian hukum, lalu apalagi itu yang di situ. Asas-asas kepastian hukum. Iya, penghormatan terhadap hak azazi manusia itu kan menjadi prasyarat ya negara hukum kita ya. Jadi saya ngerasa nggak tahu jauh lah saya ini sebenarnya. Saya lihat aja kira-kira apa yang ada yang bisa saya amati, saya mungkin koreksi atau sekedar membuat komentar secara logis, secara rasional. Bung di universitas mana? Kota Sukabumi? UI hukum. UI. Jakarta. Depok. Tuh teman-teman UI ya. Jelas kamu mesti pilih Kang Mas Bung Once. Saya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Oke, kita break sebentar ya. Kita dengerin lagi apa kira-kira di balik keputusan yang sangat serius menggeser dari dunia entertain yang biasanya menghibur menjadi dunia politik yang seharusnya melayani. Oke, tunggu sebentar. Oke, Sobat Kerapu TV, kita masih bersama seorang sosok yang luar biasa, sudah terkenal, tidak ada orang yang tidak kenal Bung Once ya. Tapi ada satu yang menarik yang harus kita gali lagi lebih dalam nih. Kenapa nih Bung Once ini? Apa kira-kira Bung Once lihat generasi muda kita saat ini dan
tampaknya pemerintah Pak Jokowi juga membuka kesempatan seluas-luasnya pada generasi muda dalam konteks kreatif, dalam konteks digital. Kalau Bung Once sendiri lihat seperti apa itu? Saya ngelihat gini ya, memang di era Presiden Jokowi ini sangat berhasil dalam hal membuat masyarakat lebih percaya diri tuh. Dalam Masyarakat lebih percaya diri. khususnya yang muda Generasi untuk muda, ya. buka usaha sendiri, berkreasi, bikin brand sendiri. Udah nggak terhitung beberapa kali lihat anak muda punya ya, macam-macam ya, produk makanan segala macam, bikin juga musik. Jadi kayaknya besar sekali nih semangat untuk berkarya dan percaya diri untuk bangun Di bidang kreatif, usaha bidang kreatif tuh. Cuma memang saya masih mau lihat tuh supaya ini berlanjut ya. Pertama dalam hal itu tadi digitalisasi ya. Digitalisasi harus benar-benar dibangun, diteruskan. Artinya untuk supaya orang-orang semua itu punya platform yang tertib. Ya, kan sekarang tertib kan. Ya kan sekarang kan ada apa itu nomor induk berusaha, ya kan? Nih itu kan bagus ya. Artinya kita juga sekarang bisa membuat perusahaan bahkan sendiri, ya kan? Kalau nggak salah dulu nggak bisa kan, bikin perusahaan mesti berdua, ya kan paling nggak kan. Sekarang bisa sendiri. Meskipun skalanya kecil ya. Skalanya kecil, kalau nggak salah 5 miliar ya. Cukup lah ya kan. Artinya ada pemisahan antara ini kan, kepemilikan dengan pemilikan badan usahanya itu. Itu bagus banget membuat badan usaha. Jadi PT nih, PT perseorangan. Nah, itu menarik tuh. Kalau nggak salah itu dari Undang-Undang Cipta Kerja juga ya, salah satu diatur itu ya. Itu detail juga. bagus tuh. Dalam ini. Bagus itu, maksudnya itu kan nggak pernah kebayangkan loh. Zaman dulu bahwa Terobosan ya. orang bisa bikin perusahaan sendiri, ini menarik nih gitu. Jadi kita bisa bergerak lincah, tetap tertib. Artinya nomor itu kan bisa dipakai oleh masyarakat untuk supaya usahanya itu dapat sokongan, insentif dari pemerintah, terawasi, ya kan. Juga dapat bantuan pendanaan dari bank karena sudah terdaftar ya. Dan bisa diteliti terus tuh transaksi yang ada ketika memang sudah digital banget ya, bagaimana dia melaksanakan usahanya ya, laporan keuangan sebagainya kan bisa dilihat tuh kinerja dan perlu dikelola oleh Artis-artis jago-jago yang berpengalaman di manajemen musik dan performance ya. iya, jadi memang masih perlu dibangun tuh infrastruktur ya. Dalam hal kreatif perlu dibangun gedung-gedung, terus juga pengetahuan teman-teman kreatif tuh tentang perlindungan hak cipta dan sebagainya. Hak cipta adalah salah satu tantangan terberat yang saat ini. Tugasnya Bung Once nanti di Senayan, ya kan, untuk memperbaiki undang-undang kreatif, undang-undang hak cipta, undang-undang yang memungkinkan anak-anak bisa tumbuh dengan baik tanpa terkendala regulasi. Banyak platform musik ya yang menjual, bukan banyak lah katakanlah satu lah atau dua yang menjual musik secara ilegal, nggak ada izin gitu ya masuk ke situ, harusnya nggak bisa. Masalahnya undang-undang platform itu di regulasi di undang-undang. itulah masalahnya, undang-undang kita itu baru atur yang namanya lapak atau tempat penjualan ya. Penjualan yang bunyinya kan gini, kurang lebih dilarang untuk menjual barang yang ilegal di tempat penjualan. Jadi tempat penjualan itu dilarang untuk menjual. Misalnya katakan di mall, di lapak-lapak jualan CD bajakan tuh nggak boleh kan. Cuma kalau pengertiannya cuma sampai di situ, berarti yang jual di lapak digital ini gimana? Di platform digital. Makanya kemarin ada gugatan yang disampaikan oleh Aquarius Musikindo kalau salah ya. Itu supaya ada perluasan arti daripada yang namanya tempat penjualan itu.
disampaikan ke MK tuh. Penjualan masih terkesan itu sebuah toko offline ya. Ada lapak penjualan yang sifatnya Digital. Hari ini masih bergulir tuh. Di MK tuh. Belum ada keputusannya. Jadi belum ada keputusannya apakah MK punya wewenang untuk memperluas arti daripada lapak tempat ya kan? jualan. Tempat penjualan itu. Kita lihat saja. Kalau saya sih setuju ya seperti itu ya. Iya, ini kan melindungi anak-anak dari pembajakan karya cipta mereka kan. Iya, sekarang mereka jualannya bukan CD bajakan, Mas. USB nih, flash disk, itu isinya 9.000 lagu. Nah iya, nah bayangin kalau jual segitu kan, berarti banyak sekali itu yang dirugikan tuh. Itu mereka jualan sekarang begitu. Ini berarti Bung Once punya PR besar. Punya PR besar. Artinya adik-adik kita nanti di masa depan ya. Dan itu sudah terjadi saat ini kan. Lapak atau platform digital ini kan tidak beroperasi di Indonesia kan, tidak punya perusahaan di sini kan. Jadi dia tidak punya badan hukum di sini. Dan dia main secara emosinya, mungkin dalam pikiran dia terserah deh, you mau ikut aturan gue bisa atau nggak mau, ya udah nggak usah ikutan gitu kan. Jadi ini diperlukan memang power daripada negara untuk melindungi itu. Karena kita juga nggak pernah berhasil bikin platform lokal, ya, kan nggak punya kita, nggak berhasil tuh untuk buat platform serupa. Entah bagaimana, kalau saya sih lihat salah satu sebab nih adalah karena untuk membuat platform itu yang sulit adalah mendapatkan kontennya. Misalnya Mas bikin platform digital musik nih, mungkin bisa bikin platform digital, gampang. Tapi kalau orang nggak mau masukin terus dari label-label besar itu nggak lengkap, akan nggak dipakai gitu. Misalnya platform dibuat udah bagus, tiba-tiba Musika atau misalnya Sony atau yang top ini kan banyak sekali lagu dia, nggak mau masuk, udah selesai. Nggak mungkin, karena orang nggak mungkin kecewa kalau cari lagu ini nggak ada. Nah itu kita nggak punya. Sementara di Cina kan semua apa-apa buatan negeri tuh. Google diganti jadi apa itu, nah, segala macam diganti kan. Bahkan aja nggak boleh. Kita tuh belum punya itu kekuatan seperti itu, nggak tahu kapan kita bisa bangun ya kekuatan seperti itu. Regulasi digital terbesar di dunia kreatif malah justru di media online ini ya, bukan lagi jualan CD atau kaset, enggak lah. Udah nggak ada. Kalau ngomong musik gitu ya hari ini ya, memang dia akan memungkinkan orang populer dengan mudah tuh, populer dengan mudah, dan juga akhirnya kalau bikin show bisa laku tuh sebenarnya gara-gara populer aja gitu. Cuma ya itu tadi aku bilang, udah orang laku manggungnya di situ aja. Misalnya manggungnya di Jakarta aja, nggak ada rangkaian gedung yang bagus gitu. Di daerah. Iya kan. Misalnya gini loh Mas kan pasti tahu teater koma gitu misalnya. Kan keren kan, kita semua tahu keren banget. Tapi aku ngebayangin kok, mungkin dia jarang kali main seluruh Indonesia ya. Kita ngebayangin ya kalau Phantom of the Opera atau Sound of Music itu di seluruh dunia di perform, hak ciptanya dibayar kepada yang tulis, dan begitu jalan terus menghasilkan luar biasa tuh. Aku bayangin di Indonesia harusnya ada budaya pertunjukan yang seperti itu tuh. Kita nggak usah mikir luar negeri deh, kita kayak Amerika kok. Amerika tuh band-bandnya nggak selalu laku di luar negeri. Karena mereka nggak merasa perlu juga. Elvis Presley nggak pernah main di Eropa. Benar. Beatles main di mana-mana, tapi Elvis Presley itu nggak pernah kemana-mana. Di kandang aja dia. Tapi dia kan besar pasarnya gitu. Dia nggak merasa terlalu perlu ke luar negeri. Kita juga sebenarnya bisa seperti itu. Nggak usah go internasional, go Indonesia yang maksimal gitu. Itu sih hidup tuh. Pemikiran keren nih. Go internasional, go Indonesia aja 278 bayangin ya, juta penduduk ya. Itu jadi konsumen kreatif yang sangat keren. Pasar gede kita. Dan apa ya, animo atau kecintaan orang-orang khususnya dalam hal musik tuh besar banget. Jadi musik itu bisa menjangkau jiwa orang tuh lebih intens karena bahasanya kita tuh lebih berbicara di hati orang kan, ya kan? Jadi itu kita masih punya loh sampai hari ini. Jangan sampai
generasi ini tiba-tiba udah jago bahasa Inggris kan sekarang kan. Nah, semua udah bahasa Sekarang kan Inggris. jago bahasa Inggris, jangan-jangan mereka udah jago bahasa Inggris, lama-lama mereka tinggalin Ke bahasa Indonesia. produk dalam negeri kita. Dengan bahasa kita. Nah, ini harus dibangun dengan cepat gitu sebetulnya. Tapi memang ada kendala di salah satu ya pergeseran minat ya di dunia anak-anak muda kita ya. Mereka lebih gandrung top 40 misalnya, kemudian ke arah rock yang lebih ini sudah adrenalin song daripada lagu-lagu lama yang sifatnya keroncong. Ini ada yang mendayu-dayu tertentu ya. Nah, iya tuh. Lagu-lagu Sunda. Iya, anak sekarang malah dia bukan hanya berkompetisi dengan yang segenerasi, tapi dengan platform-platform ini mereka berkompetisi juga dengan masa lalu. Produk masa lalu kan ada tuh banyak tuh segala macam. Tapi kadang-kadang lagu-lagu lokal kayak keroncong itu laku banget kan, kayak almarhum Didi Kempot, luar biasa tuh, luar biasa. Cuman aku belum lihat ini benar-benar accelerated banget, benar-benar boom gitu menjadi satu yang artinya berbentuk value money ya. Value of money ya. Sekarang juga banyak tumbuh kan yang dangdut koplo apa itu. Iya itu bagus. Ya, Satu yang seru kan itu berangkat dari local wisdom juga musik dangdut itu. Ya musik koplo itu bisa masuk SCBD sekarang. Iya, benar. Itu artinya bukan sesuatu yang di pinggiran lagi. Iya. Enggak ya. Aku punya temen tuh. Kebetulan sering kerja bareng. Dia tuh produser hebat dari Inggris. Dia tuh produser U2. Dari album pertama. Ada di sini, sering di Bali tinggalnya. Terus kita kan nanya, kira-kira lagu Indonesia apa sih yang bisa diekspor? Ya lagu dangdut lah kata dia. Lagu dangdut sih paling bagus. Tapi kita kok nggak bisa. Produksinya pop. Kenapa nggak genre kan yang dipromot kan? Ya benar. Tapi ya itu artinya ya itu kan harusnya kan apa ya? Berlanjutnya kan secara natural ya. Kita kan nggak mau kayak terlalu disetir dari atas, suasana nasionalisme yang berlebihan untuk seni itu kan kita udah pernah ngalamin tuh. Tahun-tahun dulu ya, dulu banget. Wow, harus terbeban dengan misi-misi enggak. Kalau saya sih sebagai latar belakangnya dari seni itu kita kira proses-proses seperti itu tuh bahwa ada pencampuran antara lokal dan apa yang di dunia tuh kontennya itu harusnya berlangsung secara alami aja karena memang natural gitu. Natural bukan dibebani begitu ya. Pada dasarnya orang akan menjadikan itu budaya kalau memang bagus. Ya, bagus dilihat. Alam juga ya. Iya, bagus diingat, diwariskan jadi budaya kan gitu. Bagus diingat, diwariskan. Iya kan? Iya kan? Budaya kan seperti itu ya. Ini paling enggak saya bukan ahli budaya sih. Kayak maksudnya aku lihat kayak musik jazz gitu ya. Musik jazz tuh nggak ada tahun 1800. Tahun 1700 apa lagi gitu. Tapi hari gini orang bilang budaya Amerika. Alah, itu luxury. Padahal itu memang dia natural aja. Perpaduan antara komunitas hitam dan putih di sana main bareng ya. Jadi sesuatu yang ini yang berharga tuh buat mereka. Ke depan kira-kira ya insya Allah puji Tuhan semoga Mas abang kita Once bisa duduk di Senayan. Ini bisa menjadi fokus yang keren ini. Karena harus memikirkan bagaimana pembentukan budaya dari hal-hal yang sederhana, seni, karya cipta. Ini menjadi satu nasionalisme yang kuat nanti dibungkusnya kan, supaya kita tidak terlalu mengagung-agungkan produk seni impor ya kan. Iya. Nah ini perlu masukan dari Bung Once. Bagaimana teman-teman Bung Once di artis-artis yang lain? Apakah mereka punya visi yang kurang lebih sama jenengan nih? Tentang apa tadi? Tentang nasionalisme yang dibangkitkan dari karya seni musik. Hak cipta. Kan banyak juga teman-teman artis yang masuk ke politik tidak membawa misi itu. Iya benar. Nah, ini kan masih harus ada pembedanya nih. Bung Once kan punya itu memang yang lebih kuat. Aku tadi bilang saya bilang tadi kan harusnya memang berlangsung secara natural. Kita nggak bisa paksakan begitu. Ya. Contohnya gini, waktu kita lihat Asian Games tuh hebat gitu, kita bangga kan sama tari-tarian dalam negeri kita, musik dalam negeri kita, koreografi keren. Jadi memang yang namanya seni itu bukan hanya di pikiran, tapi memang sesuatu yang bisa ditangkap secara indrawi kita ya,
secara penglihatan, pendengaran gitu. Simple aja seperti itu. Kalau bagus dia akan dihargai. Kalau saya sih percaya ada juga keinginan seperti itu di kalangan musik seperti sekarang gitu. Cuma memang kita udah kepalang terekspos oleh banyak sekali budaya dari luar negeri dari generasi ke generasi kan. Ya, tahun 80 ya udah mulai berasa itu kan. Iya. Itu. Kemarin aku kau kan punya tempat makan tuh di BSD. Ada musiknya. Lagi duduk-duduk tiba-tiba ada satu orang nyamperin. Dari aku mau nyanyi sebenarnya tapi nggak bisa. Orangnya kayak orang Indonesia nih aku lihat. Dari mana kamu? Dari Perancis gitu. Enggak, saya dari Iran gitu. Wah, Iran. Saya dari Iran. Kenapa nggak nyanyi? Nggak cocok lagunya. Saya bikin lagu kayak lagu Iran gitu. lagu Persia gitu kan. Aku langsung wah bener ya. Anak muda negara lain tuh memang dia mengedepankan warnanya itu luar biasa ya. Iya. Lagu ini nggak cocok nih buat saya nih. Dan dia berani vokal. Berani bilang gitu bahasa. Iya. Terus tunjukin video klipnya, bagus loh video klipnya khas Persia nih. Dia bilang dia Persian gitu, Persia. Bagus nih, keren. Maksudnya satu yang apa ya? Enggak terkesan dipaksakan gitu. Itu yang kita rindukan ya sebenarnya. Proses itu ya. Meskipun memang harus ada sokongan dari negara nih. Contohnya ya orang selalu bicara lah soal suksesnya K-pop gitu kan. Ya. Itu kan ada campur tangan negara tuh. Itu kan dengan budget yang lebih besar untuk mendorong dunia itu industri kreatif. Internasionalisasi budaya Korea. Iya. K-pop. Kadang-kadang juga sebenarnya nggak usah telak-telak amat lah memasukkan konten lokal kita ke dalam budaya pop dunia ini ya. Tapi sedikit aja itu mewarnai kok. Itu contohnya yang sukses salah satunya siapa? Anggun C. Sasmi. Ya kan? Kalau dilihat sebenarnya musik dia masih dalam ranah modern, tapi kalau diteliti ada bunyi suling, ada bunyi apa, itu yang menarik tuh. Menarik. Nggak tok sih, tapi menarik. Ada kecil-kecil. Itu ada touch up segitu. Enggak, ada touch up, ada jembatan tuh, ada jembatan antara yang tradisional sama yang modern gitu kan. Ya menarik ya. Memang dunia seni dibawa ke politik juga warnanya akan menjadi sesuatu yang menarik, humanis gitu humanis. Ya. Jadi memancing orang untuk iya benar bahwa kita punya budaya yang perlu kita pertahankan dan kita bentengin dari serbuan budaya impor. Iya. Tapi Indonesia juga perlu belajar barangkali dengan negara Korea misalnya bagaimana mereka bisa jualan K-pop, industrikan K-pop itu ke dunia. Ya, salah satu yang menarik tadi usulan Bang Once, bagaimana membangun infrastruktur untuk anak-anak bisa berkreasi pentas tanpa terkendala biaya. Iya, izin kadang-kadang masalah tuh. Izin lalu izin keramaian, ini yang seringkali menggelikan tanda kutip. Itu show diadakan di gedung pertunjukan. Kenapa sih izinnya rumit banget? Udah jelas-jelas di gedung tertutup yang ini gitu. Sudah rumit banget. Ada pajak tontonan pula. Nah, itu. Pajak tiket ya. Sekarang kan sekarang di Singapura tuh kalau nggak salah siapa yang bilang tuh. Cuma $30 untuk pengajuan izin. Prosesnya digital semua. Tapi dengar kemarin sih udah ada proses ke situ ya. Pengajuan izin lewat digital itu online gitu. Ya, digital ya, balik lagi ke digitalisasi ya, penting tuh. Terus juga ya itu pemakaian izin sebuah lagu dalam satu pertunjukan itu juga digital. Bung Once mesti mereformasi sistem perizinan untuk pementasan, untuk hak cipta, mendorong daerah memiliki pusat-pusat seni yang benar. Ya kan bisa menampung adik-adik kita untuk bisa tumbuh secara kreatif. Iya benar. Itu juga Sabang tuh. Benar. Banyak PR besar, kan. Bila Bang Once sampai di Senayan, budaya dalam hal yang simpel aja lah, budaya niru-niru tuh berkurang gitu. Jadi orang berusaha menampilkan karakter masing-masing yang berbeda gitu. Bukan penjiplak ya. Kita kan senengnya ini kayak ikan tuh. Satu belok sana, belok semua. Iya kan gitu kan. Nggak tahu kenapa belok ya. Kok kita belok sih gitu kan. Ya kan?
Kita kan rame-rame, jadi budaya komunal kita tuh terlalu tinggi. Termasuk di pasar. termasuk dalam hal berseni. Belok sini rame-rame. Nggak ada yang mau jadi ini loh. Kau pernah nonton film Nemo nggak? Ya, Nemo. Nemo kan dia belok sendiri. Ya. Satu ikan kecil yang Perlu Nemo itu. Kita perlu orang-orang kreatif atau di mana ada lapangan apa aja ya yang kayak Nemo itu. Jeli. Iya. Kalau kita belok kiri kanan kanan. Oke teman-teman, kita perlu break sebentar ya. Kita sambung lagi dengan closing note dari Bung Once. Saya kira dia pasti punya pesan-pesan keren untuk rekan-rekan pemirsa Krapu TV. Kita tunggu sebentar. Iya dan aman. Oke, sahabat Krapu, kita kembali lagi masih bersama Bung Once, artis terkenal kita nih. Halo. Once. Yes. Tanpa berasa kita sudah berada di akhir segmen kita. Jadi tentunya kebiasaan kami di sini, Bang Once. Ya. Narasumber kita harus memberikan statement closing. Closing loh. Apapun ya bentuknya. Pesan jenengan kepada konstituen, adik-adik generasi milenial. Tapi nggak juga deh, konstituen beliau beragam tuh Dari semua usia Apa ya? Ya intinya tetap kita dukung lah ya, Mas Once ini kan satu sosok yang fenomenal ya. Oh ya. Artis yang sangat mendalami aturan-aturan terutama terkait dengan dunia kreatif, hak cipta, bagaimana mendorong kemudahan untuk adik-adik kita bisa tumbuh menjadi seniman-seniman atau kreator-kreator baru. Dan ingat, teman-teman yang bergerak di bidang itu biasanya lebih kaya. Lo YouTuber sekarang duitnya banyak daripada pegawai negeri ya kan? Ini kan salah satu tantangan di mana kalangan seperti Bung Once ini bisa mendorong, memotivasi anak-anak dan menunjukkan jalan suksesnya. Saya kira itu yang penting. Ya kan? Iya, keren loh. Iya benar. Jadi memang betul, siapa yang berkreasi itu akan mendapatkan hasil yang besar. Oke. Berkreasi goes viral. Iya, itu akan mendapatkan hasil besar dan apa yang kita kreasikan itu sebetulnya akan ada terus tuh. Kalau kita bicara di dunia digital ya, itu sudah tersimpan di sana akan ada terus jalan sendiri. Jadi memang hari gini memang harus bersabar ya teman-teman kreator atau siapapun yang memang punya bakat menciptakan apa, berkreasi apapun itu harus bersabar. Kadang-kadang tidak dalam momentum yang tepat saat ini dia akan tetap tersimpan dalam memori dan dia akan bisa mungkin terjual di masa yang berbeda tuh. Di masa yang berbeda. Goes viral tidak harus selalu pada saat dia menciptakan, tapi ada waktu untuk menjadi viral. Kita hidup di zaman sebenarnya semua terbuka, semua kemungkinan terbuka hari gini dalam hal waktu gitu. Sepanjang karya itu bagus atau produk itu bagus, pasti saya percaya itu akan menemukan momentumnya sendiri. Kita hanya perlu tetap bekerja terus semaksimal mungkin dan berharap bahwa ada momentum yang tepat itu untuk atau menciptakan momentum itu. Ya, atau menciptakan momentum itu. Benar, karena tidak bisa menunggu orang lain. Tidak bisa menunggu. Tapi yang jadi memang mungkin saya boleh berpesan pada teman-teman muda khususnya maksimalkan waktu Anda, jangan takut berbuat salah dalam hal yang positif tentu. Tingkatkan diri sendiri dan kapasitas sendiri. Kita bangun ya Indonesia dengan lebih tertib, dengan lebih baik dalam satu visi Indonesia Maju 2045. Mantap. Keren. Kan waktu mudamu, jangan takut berbuat salah dan pastikan kita bisa menciptakan Indonesia yang tertib masa depan. Luar biasa teman-teman, kami yakin Bung Once ini akan sukses di masa depan, menduduki kursi Senayan dan kita berdoa semoga beliau benar-benar bisa menjalankan amanahnya. Jadi seorang politisi yang
bervisi kebangsaan dan nasionalisme. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Luar biasa. Oh, terima kasih udah share. Doa kita bangsa Indonesia ini luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Rapu TV. Terima kasih. Halo semua, jangan lupa saksikan Rapu TV Konco Rambut Putih. Mantap. Hatur nuhun.